Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرة المكرمون، الله أكبر. حضرة المكرم, segenap yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat, tak lupa kepada para tokohnya, para ustadz, ustazah, haji dan hajah yang Allah perkumpulkan di tempat kita di pengajian rutin Majelis Riyadhus Shalihin. Kita minta kepada Allah semoga dengan perkumpulan ini membawakan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tak keluar sedikit pun di antara kita di majelis yang mulia ini kecuali mereka telah diampuni segala dosanya oleh Allah, menjadi hamba-hamba dicintai oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, hajat dunia dengan digampangkan dan hajat akhirat dengan duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang kembali ke kebun surganya Rasulullah, tempat yang tidak diucapkan kecuali terkait dengan hal-hal kebaikan. Ingat kata Nabi bahwasanya sampai dikatakan kebun surga karena alhamdulillah orang kalau masuk surga harus lewat kebunnya dulu. Kalau kebunnya petani itu di belakang rumahnya, kalau kebun kerajaan itu di depannya. Karena yang pantas bukan kebun, taman. Karena taman rata-rata di depan. Dan alhamdulillah dengan duduknya kita di sini, mudahan kita sudah sampai tamannya, tinggal masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baik yang hadir maupun yang lagi sedang menonton live streaming kita, bahwa ketahuilah, kembali saya tekankan lagi, tidak ada, jelas suara saya? Tidak ada suatu ucapan yang pantas melebihi dari rasa syukur. Sehingga di mana-mana Anda pasti akan melihat suatu penyampaian yang baik diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Karena itu merupakan hati dalam setiap kegiatan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah. Dalam riwayat lain bihamdillah fahuwa abdar. Bahwa setiap kegiatan memiliki hati. Hati itu dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah. Maka apa kata Nabi? Kalau tak dimulai maka tak bagus, tidak berkah. Abtar itu maknanya terputus. Dalam Al-Quran, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Abtar terputus dari nasab. Kalau berkaitan dengan anak, kalau berkaitan dengan amal berarti terputus dari pahala. Makanya ingat, kalau kamu masuk kamar mandi apa yang dibaca? Awalnya apa? Bismillah. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Semuanya seperti itu, diawali dengan hal-hal yang baik. Sehingga siapa yang kuat, yang menggetarkan hati kita untuk kumpul di sini? Adakah daya dan upaya kalian untuk hadir ke tempat ini ataupun kami di tempat ini untuk mengadakan acara? Ada. Semuanya memahdi judih, dari kebaikan Allah kepada kita, sehingga Allah gerakkan hati kita itu supaya bekujang-kujuk. Lain apa? Apa ngarannya kalau datang tuh? Bekujuk-kujuk. Enggih.
Akhirnya antum datang duduk di sini di awal tahun baru. Tahun baru miladi atau tahun baru Masehi. Kita baca hadis biar tidak karena kebiasaan ulun tuh akan apapun yang ada di kepala ulun ahlan wa sahlan akang, Masya Allah. Ulun itu hadirin kadang itu ulun seperti ini, tidak pernah mengkonsep. Ulun bukan tipikal orang yang mengkonsep ceramah ataupun bahan itu tidak ada. Ulun biarkan ngalir aja. Ya mudahan kita semua paham. Karena apa? Salah satu nasihat guru ulun terkait dengan urusan dakwah itu jangan dikonsep. Karena kalau dikonsep itu dari nafsu. Biarkan ngalir seperti air. Karena yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Syama'il Muhammadiyah ila an qala babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi ilaihi qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Daud al-Hafari an Sufyan an Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rath wa alaihi qatifatun la tusawi 4 dirahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Hadis menerangkan tentang apa? Tentang syama'il Nabi, tentang kisah hidup Nabi, tentang sejarah Nabi, tentang apa? Sifat Nabi, baik sifat zahir ataupun sifat batin Nabi. Sampai ke bab yang pertemuan yang keberapa ini sudah? Syama'il Ustaz Zamzami. Sudah 2 tahun kita tamat. Ya, jangan harap, jangan berharap untuk lekas tamat. Karena apa? Carilah rasa, bukan lekas. Karena apa? Yang mengumpulkan kita di sini kadang rasa rindu. Rasa rindu kepada Nabi itu penting loh. Rindu itu bukan mengikuti lain. Mengikuti Nabi, mutaba'ah diperlukan dan bahkan wajib. Tapi rindu juga wajib kepada Rasulullah. Sehingga ketika seseorang itu rindu kepada orang yang dia cinta, kalau dia ada di sekitarnya akan dia elangi atau dia telepon. Kalau buhan pian rindu kepada Rasulullah, baca sejarahnya. Baca sejarahnya, baca kisah hidupnya, bacalah bagaimana kisah perjalanan beliau. Karena ya Allah, setiap membaca sejarah Nabi itu tambah rindu antum sama Nabi. Tambah rindu sama Nabi berarti apa? Merupakan suatu tanda besar bahwa Anda cinta sama Nabi. Orang cinta dengan Nabi akan berkumpul bersama Nabi. Mudahan kita seberataan bisa berkumpul bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Tawadhu Rasul. Tawadhu'nya Nabi di hadis ke-335 diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menceritakan hajja Rasulullah. Nabi pergi haji. Haji. Mana yang sudah haji di sini? Mudahan kita semua tulakan haji insyaallah. Jangan buhan aja yang tulak. Kita juga. Rasulullah menunaikan ibadah haji. Apakah ada yang tahu berapa kali Nabi itu berhaji? Nabi Habib tolak menunaikan haji berapa kali seumur hidup beliau? Beliau tolak haji hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ingat, Nabi hanya menunaikan ibadah haji 1 kali dalam seumur hidup. Sehingga dari perilaku dan pelaksanaan Nabi di dalam
menunaikan ibadah haji, maka haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Oke, paham? Bagi siapa? Bagi mereka yang berkemampuan, jelas. Man istata'a ilaihi sabila. Dan mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk tolak haji. Mampu dalam biaya, mampu dalam tenaga, mampu dalam kesehatan. Sehingga alhamdulillah kita menyempurnakan rukun Islam kita dengan menutupnya dengan ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nabi itu tolak haji yang diceritakan di hadis ini di tahun ke-10 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? Ayo, mana pecinta Nabi yang ngomong cinta sama Nabi? Nabi itu wafat tahun ke-11 Hijriah. Jadi di antara beliau menunaikan ibadah haji dan bagaimana beliau menutup umurnya hanya 1 tahun saja. Bedanya 1 tahun. Karena tahun 10 beliau tunaikan haji, tahun ke-11 beliau meninggal. Di bulan apa beliau meninggal, Habib? Bulan Rabiul Awal. Harus tahu biodata Nabi. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan diwafatkan di bulan Rabiul Awal. Nabi dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal, begitu pula Nabi diwafatkan oleh Allah kembali ke Rafiqil A'la di tanggal 12. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat momen Nabi, karena ingatlah baik-baik, Nabi itu uswah, panutan. Sebaik-baiknya panutan, sebaik-baiknya guru, tak ada lain tanda ada bukan bagaimana Nabi mempraktekkan dalam kehidupannya dan menasehati umat. Itu Nabi. Sehingga para ulama itu pasti akan berjalan di jalannya Nabi. Momen yang eksklusif, yang pertama dilaksana dan terakhir dilaksana karena 1 kali saja. Bagaimana Nabi itu melaksanakan ibadah hajinya? Nah, di sini dikatakan bahwasanya hajja Rasulullah ala rahlin raffin. Sebelum saya tarik undur kembali, sebelum saya membahas bagaimana Nabi menasihati umat dengan memperlihatkan pelaksanaan Nabi terkait ibadah haji. Tarik undur karena saya belum lengkap tadi. Nabi haji tahun ke-10. Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Haji itu diwajibkan oleh Allah di tahun ke-6. Ada yang mengatakan tahun ke-7 Hijriah. Jadi anggap ke-7, 8, 9, 10. Setelah ibadah haji diwajibkan oleh Allah, 3 tahun kemudian Nabi tolak haji. Ini menjadi hukum kepada bubuhan yang berduit-berduit di sini. Apa itu? Habib, bagi mereka yang mampu. Ini hukum fikih, ini hukum syariat yang kena kita terapkan. Habib, saya mampu, berkemampuan. Saya alhamdulillah Habib, dikit aja bisa duit. Dikit aja, paling di mana? Di ATM ulun paling ada 10 juta aja Habib. Tapi kos-kosan ulun, barak ulun ada 1000 pintu. Sama juga. Berkemampuan, dia punya harta, sehingga dia masuk dalam kategori mampu, ya toh? Ketika dia mampu, apa dia wajib secara langsung untuk pergi menunaikan ibadah haji atau boleh diundur? Nah, ya kalau ada orang mampu sekarang bisa duit, dia mampu, punya uang, pengen berangkat haji, tapi dia tunda dulu. Ulun nih dengan tunda mungkin dengan mendaftarkan ke pemerintahan, karena haji
haji plus itu haji furada namanya. Haji apa? Haji furada. Itu daftar sekarang, berangkat sekarang. Di angka 230 sampai 250 juta per kepala, per orang. Itu yang daftar sekarang, berangkat tahun ini juga. Kalau ibadah haji mengikuti reguler, yaitu mengikuti pemerintahan, ditunggu 10 tahun kadang, dan tidak tahu wallahu alam berapa target tahun yang dipilih oleh pemerintah dengan memberangkatkan mereka yang mendaftar. Nah, sehingga terlihat di sini bagaimana hukumnya, Habib. Sedangkan saya mampu. Nah, dilihat dari pelaksanaan Nabi dalam ibadah haji, maka haji itu boleh diundur bagi mereka yang mampu. Dan ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Oke, paham? Tapi ulama lainnya berbeda pendapat. Karena kamu itu sudah wajib, maka lekas-lekas tolak karena umur tidak yang tahu. Ucapan ulama yang lain. Sehingga mana yang bisa dipilih untuk menjadi pegangan? Ya, jikalau Anda memiliki kesempatan besar, peluang besar untuk berangkat haji, bismillah berangkat. Karena apa? Perkara baik jangan ditunda. Kalau seandainya terkait dengan pendaftaran pembiayaan haji Anda itu, Anda menunggu beberapa tahun, maka tawakal ala Allah, dan kemudahan kita sampai dalam umurnya dalam keadaan sehat dan kita tolak seperti itu. Jadi apa? Dua konsep pendapat ulama tadi bisa kita praktekkan. Ada lagi pertanyaan, Beb, ini sudah sugih, tapi gak ada tolak. Oh, kada apa-apa, ada ulama yang memperbolehkan, ya kalau. Tapi meninggal, Bepai. Nah, dia berduit, dia dalam kehidupan, dalam masa hidupnya dia punya uang, tapi kadang kada terbuka hati, bisa. Atau pembiayaan, waktu dia untuk berangkat haji belum masanya, dia meninggal duluan, bisa, ya kalau. Nah, bagaimana hukum hajinya? Apakah wajib dia untuk berangkat dengan menggantikan orang sehingga menghaji badal, yaitu haji ganti? Dia bayarkan orang ikam tulak haji dengan syarat haji ikam itu gasan abahulun. Itu namanya badal haji. Sama seperti ada badal umrah, itu diperbolehkan. Dengan syarat apa? Orang yang disuruh itu, orang yang dimintai tolong itu sudah tulak haji berdahulu. Karena orang pian amun tulak umroh, mudahan buhan pian cepat waktu ini berangkat umroh dan dilanjutkan dengan haji, amin ya rabbal alamin. Orang pian tulakan umroh, teringat pian, ya Allah, teganang orang tua seorang, teganang abah, teganang umi yang di rumah yang sudah kada sehat lagi, yang tuha sudah kada mungkin dibawa. Akhirnya karena ulun cinta sama orang tua ulun, maka ulun persembahkan umroh pertama ulun ini gasan sidin. Maka itu kada boleh. Umrah pertama, haji pertama wajib untuk dirinya pribadi. Setelah itu, karena apa? Ketika Anda tulak umroh, mudahan lakas tulak buhan bian, biar tahu juga bagaimana itu Masjid Nabawi, Ka'bah, mudahan lekas dipanggil oleh Rasulullah. Nah, kalau sudah tulak, Anda bisa tunaikan umrah lebih dari satu kali. Berangkat sekarang, dalam satu hari Anda tunaikan umrah 2-3 kali bisa. Cuman syarat pertama harus orang yang syarat umrah pertama atau haji pertama gasan dirinya seorang dahulu, baru setelah itu menghajikan atau mengumrahkan orang lain. Kembali ke orang mati tadi yang belum haji dan dia mampu. Di sini ada perbedaan pendapat ulama kembali. Ada yang mengatakan karena dia mampu, maka harta waris dia sebagian digunakan untuk menolakkan orang almarhum tadi. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat imam yang lainnya, Abu Hanifah dan Malik, mengatakan tidak. Karena orang meninggal dalam meninggalkan hutang, sholat
ataupun haji, maka terputus dengan dia telah meninggal. Karena orang meninggal tidak diwajibkan untuk apa? Untuk mengqadha apa yang telah dia tinggalkan, seperti itu. Nah, sehingga apa? Tetap karena kita bermazhab Syafi'i, walaupun haji kita boleh diundur bagi mereka yang mampu, tapi ketika naudzubillah min dzalik, seandainya Allah cabut nyawa orang yang kita sayangi, ya mudahan orang-orang keluarga kita, orang yang kita sayangi itu panjang umur seberataan, nah kita ambil padahi ke ahli warisnya, katakan bahwasanya beliau itu diwajibkan sudah tulak haji, maka sisakan duit tadi untuk menulakkan orang dengan niat untuk menghajikan si fulan yang telah meninggal tadi. Bisa dipahami? Nah, ini hukum fikih, bisa dipahami? Apa? Paham? Insyaallah. Hah? Allahu Akbar. Aduh. Kembali ke topik pembahasan. Masih semangat? Masih semangat? Nabi itu berangkat haji, tulaklah beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dikatakan hajjatul wada, yang dihadiri oleh ratusan jiwa manusia dari umatnya beliau. Lebih dari 100.000 yang menghadiri haji pada saat itu, haji akbar. Dikatakan hajjatul wada karena seakan Nabi dalam khutbahnya, di setiap Nabi khutbah, entah itu di Mina, entah itu di mana, al-wuquf bi Arafah, beliau seakan ada kesan menitipkan salam perpisahan. Dan di saat haji itulah, kalau tidak salah, ayat terakhir dari Allah turunkan. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari inilah telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan nikmat yang aku persembahkan untuk kalian, wahai umatnya Nabi. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan juga aku telah ridhai Islam sebagai jalan hidupmu. Itu ayat yang terakhir yang Allah turunkan di haji. Tapi di sini itu Nabi kan sudah menjadi pejabat negara. Bahkan jabatan yang dimiliki oleh Nabi adalah jabatan mutlak, ring 1, yaitu presiden, raja. Yang biasanya seorang raja itu ketika dia akan berangkat ke suatu daerah, keluar kota, dia akan dipenuhi dengan pengawal-pengawal, dengan menaiki suatu ataupun alat transportasi yang mewah. Coba kita lihat G20 kemarin, pimpinan dunia yang kumpul di Bali kemarin, coba lihat apa sarana transportasinya. Dia bawa semuanya sarana transportasi yang menjadi favorit mereka masing-masing, dan subhanallah, tidak ada barang yang tak mewah yang dipakai oleh mereka pemimpin negara kita pada saat ini. Tapi Nabi tidak seperti itu. Kembali ke bab tawadhu Nabi. Apa yang dikatakan di sini? Ya Allah, Nabi itu berangkat ala rahlin rath. Nabi tulak haji, Bapak Ibu. Beliau menggunakan tunggangan berupa seekor onta. Onta itu dipakai menjadi sarana transportasi yang secara pembahasan, secara gambaran, secara gamblang, onta itu lain sofa. Tahu tempat duduk? Nah, lembut kalau ini. Kalau onta dinaiki, Anda berarti menaiki punggung onta. Punggung onta itu ya ada tulang, diselimuti dengan kulit. Coba gini aja, siapa yang pernah naik kuda di sini? Ada yang pernah naik kuda? Ya Allah.
Pernah naik apa buhan pian selama seumur hidup? Gajah pernah? Buaya? Oh, kada harat buhan pian. Haratan ulun masih. Kuda sudah, onta sudah, buaya sudah ulun naiki juga. Kada buaya asli. Jadi 2 tahun yang lalu di depan itu ada 4 buayanya. Hobi. Nah, coba antum bayangkan, udah kalau usah repot-repot gini aja. Nah, naik sepeda ontel, melewati kada aspal. Kayak apa sakitnya burit? Luar biasa sudah. Nah, diceritakan di situ Nabi itu menaiki onta dengan menggunakan suatu lapisan namanya rahal itu. Rahal itu adalah suatu kain yang dijadikan sebagai tempat duduk. Ala rahlin ras, yang dimana tempat duduknya itu kain yang membalut dari punggung unta biar kada keras, itu adalah suatu hal yang sangat sederhana. Bahkan dikatakan ini sudah jabuk bahasa kitanya. Tayyib. Wa alaihi qatifatun la tusawi 4 dirahim. Dan juga biasanya onta, ya Allah, mun kayak gini nih hendaknya ulun tuh pian ulun bawa semua ke Arab biar melihati onta dengan anunya. Ya Bang David ya. Jadi onta itu pada zaman dulu, ini onta, ya anggap ini onta. Ada tempat duduknya, gasan alas. Ada tempat bernaung, namanya khotifah. Nah, yang di atas itu tempat penaungan itu, di atas punggung onta, biar tidak terlalu kena cahaya matahari, itu namanya khotifah. Pada intinya, sarana transportasi Rasulullah dari Madinah ke Makkah sangatlah sederhana. Sederhana sekali. Sekelas Nabi, dunia akhirat mulia, Nabi yang dikatakan bahwasanya Nabi ditawarkan oleh seluruh jagat raya, yang dikatakan ketika tanah dipegang oleh Nabi menjadi emas. Tapi Nabi seperti itu, Nabi tinggalkan keglamoran dunia karena perjalanan itu untuk ibadah. Ingat, tolak umroh, tolak haji, niatnya ibadah. Karena Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Anda tolak jauh-jauh ke sana untuk ibadah. Oke. Sehingga coba kita lihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan kita semua. Apa kata beliau? Beliau ingat adalah penasehat dan beliau mendidik umat, sehingga orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi dari para sahabatnya maupun tabi'innya, mereka menjadi gunung-gunung. Maksud dari gunung adalah kiasan besarnya mereka. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang tak gentar atas apapun yang melandanya. Apa kata beliau? Dan kita pecinta beliau, makanya kita dengarkan baik-baik ucapan Rasulullah. Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan haji ulun ini ya Allah, jadikan tulak ulun menunaikan haji ini ya Allah, tidak ada suatu potensi apapun dengan makna riya atau sum'ah. Ya Allah, jauhi haji ulun dari riya. Ya Allah, jauhi haji ulun dari sum'ah. Tahu riya kada? Riya itu memperlihatkan amal ibadah kita di hadapan orang dengan niatan, nah aku. Itu riya. Jadi kadang ada orang datang ke masjid, Allahu Akbar, jam berapa sih? Masih ada setengah jam lagi. Oke.
Kita bahas topik kita riya dan sum'ah. Amun kada riya kada ampih. Balik. Nah, biar tahu riya itu, biar tahu biar apa sih yang dikatakan riya. Riya itu, riya adalah memperlihatkan suatu amalan yang baik di hadapan orang dengan landasan, dengan niatan memperlihatkan, menonjolkan dirinya di hadapan orang bahwa dirinya baik. Itu riya. Dia datang ke masjid, dia sholat, Allahu Akbar, biar tahu, nah aku baru datang haji. Biar dikatakan, nah aku abah haji. Atau apa lagi? Dan seterusnya. Anda bisa kaitkan. Ada sum'ah, beda lagi. Ini penyakit hati semua. Bisa dihilangkan dengan zikir. Penyakit hati itu akan disucikan dengan zikir dan salawat kepada Rasulullah. Oke. Sum'ah itu adalah perkara kebaikan yang tidak Anda lakukan di halayak umum. Itu sum'ah. Tapi Anda ceritakan ke halayak umum. Contoh, kemarin malam saya sholat tahajud yang tidak ada orang melihat saya. Keesokan harinya saya bercerita di sini. Nah, aku tahu lapian sholat tahajud 50 rakaat. Kalau niatnya untuk membanggakan dirinya, bukan riya, itu namanya sum'ah. Kalau riya adalah memperlihatkan di halayak umum, itu riya. Pintar sekarang sudah? Apa perbedaan antara riya dan sum'ah? Riya itu menampakkan di hadapan orang. Amun sum'ah menceritakan kebaikan inya di hadapan orang. Paham? Insyaallah. Makanya kalau datang ke majelis Riyadhus Shalihin itu bawa buku. Karena kita ini membahas ilmu, kaji ilmu, tulis. Ulun nih seminar kayak gini nih. Amun seminar dibayar orang, amun ini gratis. Orang pian alhamdulillah dapat ilmu, karena ilmu tidak diperjualbelikan. Alhamdulillah, mudahan ini menjadi amal untuk kita semuanya. Nah, itu riya dan sum'ah. Apa kata Nabi? Ya Allah, jadikan haji ulun nih Allah adalah haji yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena untuk apa? Untuk disanjung oleh orang lain. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Amun kada dipanggil haji syarik kadang. Kada boleh syarik. Tapi bagi mereka, ketika melihat ada tetangga Anda, ada saudara Anda haji, silahkan panggil haji, karena itu apa? Gelar kehormatan. Silahkan. Tapi bagi mereka yang haji terus kada dipanggil haji, terus syarik, hati-hati, jaga hatinya. Karena apa? Takut amal ibadahnya kada diterima oleh Allah. Tahulah, orang Arab itu, orang Arab, orang Yaman, tidak ada ceritanya orang yang tolak haji dipanggil haji ataupun ada gelar H. Di Indonesia itu harus tahu kenapa, apa kisahnya. Kisahnya itu orang ketika di zaman Belanda menjajah Indonesia. Ingat, siapa yang berjuang, siapa yang dominan di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Tak jauh dari para kiai dan para santri, para ahli agama, para ulama yang menjadi stafet utama di dalam perjuangan mereka untuk memerdekakan bangsa kita. Islam yang menyatukan. Sehingga kalau sudah Islam yang menjadi kesatuan mereka, maka tak ada pembeda. Mana kulit hitam, mana kulit putih, mana rambut keriting, mana rambut lurus, mana yang kada punya rambut. Semua jadi satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar kada terlalu tegang, mohon pian. Mereka ulama-ulama rata-rata tulak ke daerah Arab, menunaikan ibadah haji, sehingga bertemu dengan panglima-panglima, ulama-ulama besar di bumi, di tanah suci tersebut.
Sehingga yang Belanda takutkan, mereka yang datang itu dengan membawa semangat dan strategi-strategi baru. Sehingga Belanda itu menyebutkan orang yang tolak haji dengan gelar haji. Kalau tak percaya silahkan buka Mbah Google. Harus tahu. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Pada intinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Anda itu mendapatkan kesempatan yang sangat baik, yang sangat mulia, sehingga Anda menjadi tamu-tamunya Allah, Anda nikmati itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan bagi yang telah diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, maka tahadduslah, ceritakan, untuk memberikan suatu hal yang positif di hadapan orang, bukan menjadi kebanggaan yang menyulut kesombongan. Bukan, karena harus kita bedakan itu. Sombong itu adalah meremehkan orang. Sombong batrul haq wa ghamtun nas, menghilangkan kebenaran dan meremehkan seseorang. Itu sombong. Nah, ketika Anda dapat manfaat, dapat kesempatan untuk haji, seandainya katakan engkau abah haji atau saya ustadz, saya haji, saya habib, tidak jadi masalah selagi tidak keluar dari koridor yang diperkenankan. Yang tidak diperkenankan sombong, kata saya. Jadi harus kita ketahui bersama. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah haji yang diharapkan oleh Rasulullah itu adalah haji yang untuk Allah, sehingga tidak ada harapan untuk disanjung oleh siapapun. Mereka yang menyanjung silahkan, tapi jangan sampai kita menjadi terbang dan lupa dan tertipu terkait dengan sanjungan itu. Kadang orang nyanjung itu pada akhirnya Anda akan jatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa lagi terkait dengan haji? Apa lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan. Nabi itu saya katakan tadi apa? Bahwa beliau tulak haji dengan menggunakan kendaraan yang sederhana, transportasi yang sederhana. Tapi tahukah Anda, di balik itu semua, Nabi membawa 100 onta dari Madinah ke Mekah. Beliau bawa harta benda tersebut. Onta adalah kendaraan yang paling mahal. Sampai dikatakan onta Nabi itu harganya 300 dinar. 1 dinar 6 juta. 6 kali 100 berapa? 600 juta. Oke, itu baru kali 100. Kalikan 3. Karena 300 dinar. Berapa? 6 kali 600 kali 3 berapa? 1 miliar berarti. Au kama qala wallahu taala alam. Dengan mahal unta tersebut dibawa oleh Nabi 100 biji, 100 ekor dibawa sendiri. Untuk apa? Untuk jualan? Enggak. Untuk hadi, untuk disembelih istihbaban. Menyembelih dalam keadaan sunnah. Karena Nabi itu hajinya mufrid, ifrad. Ada penawaran terkait dengan unta yang dibawa oleh Nabi. Ditawar oleh orang-orang, karena yang pertama mungkin karena minta berkah, karena ini unta Nabi. Tapi Nabi katakan apa? Tidak dikomersilkan, tidak diduitkan, karena aku bawa harta ini untuk ibadah. Aku bawa sekian banyak unta ini untuk aku sedekahkan kepada halayak umum yang telah tulak berangkat haji dengan menyembelih atas nama hadi. Tahu tidak? Ketika saya baca cerita ini, saya terpukul. Kebetulan ada beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu kan saya tulak umrah. Saya itu membawa barang dagangan berupa kayu gaharu,
Mungkin teman-teman yang dekat itu, teman-teman kami tahu. Ya Mas David juga saksi di situ. Berangkat ulun dengan rombongan, dengan niat apa? Saya jualan di sana. Tahu antum? Kayu gaharu itu bukan 1 juta 2 juta Bapak Ibu. Gaharu itu mahal. Karena apa? Saya dengar-dengar dari Indonesia itu bahwasanya kayu gaharu itu kayu yang dicari-cari oleh orang Arab. Ana bawa itu. Ketika ana bawa ketemu di Madinah, transaksi di Madinah. Wallahil azim. Separohnya saya transaksi di Mekah. Weh, coba antum lihat bagaimana kesan transaksi di kota suci. Amun pian paling di pasar sejumput. Tahulah pian, endingnya kada nyaman. Karena apa? Endingnya barang-barang ulun kadidak yang dibayar. Akhirnya yang ulun kira bahwa ulun akan membawa fulus, akhirnya yang ulun bawa kerugian. Boleh ditanyakan kepada saudara ulun atau kepada kawan-kawan yang lain. Ulun terpukul dengan ucapan ini. Dan ini ulun ini kan praktek ulun soalnya. Ini pengalaman ulun. Ulun sharing ke buhan pian. Biar seandainya pian kalau tulak nanti udah niat ibadah, jangan niat apa-apa. Karena inilah Nabi ketika barang ontanya mau dijual, Nabi gak mau. Ini buat ibadah, bukan untuk dikomersilkan. Jangan jadi kayak saya juga. Karena baru rugi kena. Nah, kadang orang tulak umroh ini bawa rokok, ngasan berjualan. Bawa apa lagi? Bawa ya hal-hal yang sifatnya itu dunia. Jadi saya kira itu apa? Jangan membuat ibadah Anda terkontaminasi dengan niatan dagang itu ketika Anda berangkat. Itu menurut pandangan saya. Mengambil dalilnya apa? Mengambil kacamata apa dengan hadis ini. Dan juga saya menjadi pengalaman di situ. Akhirnya apa? Gaharunya hilang, duitnya hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Oke. Apalagi terkait dengan haji. Sebentar. Saya pikir dulu. Oke. 100 unta itu dinahar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya, kalau seandainya Anda buka kitab, ada nahar, ada zabah. Artinya itu sembelih. Zabah dan nahar itu artinya menyembelih. Tapi bahasa Arab adalah bahasa yang luas. Satu makna sembelih yang dikatakan oleh orang Indonesia, tapi bagi orang Arab tidak. Bagi bahasa yang diucapkan oleh Rasulullah berbeda. Karena zabah itu adalah memotong kerongkongan atas, memotong kerongkongan bawah itu nahar. Onta itu panjang, lehernya panjang. Jadi kalau motong onta itu bukan dari atas, bukan dari bawah rahang, tidak, melainkan dari pangkal paling bawahnya leher. Dari bawah dicuit seperti ini dengan menggunakan pisau yang tidak besar, mungkin segini, tapi tajamnya luar biasa. Itu yang menjadi sarana memotong dan menyembelih onta tadi. Dan itu dikatakan nahar. Onta itu kekar. Bahkan gigitan onta itu bisa menekepiai Allah. Ngopi dulu. Santai buan, biar ngerokok ngopi-ngopi. Pian itu amun digigit lawan onta tekipai pian, terlempar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena onta itu onta menggigit. Ketika digigit dilempar, kuat onta itu. Onta itu panjangnya bisa sampai 3 meter. Coba Anda bayangkan onta tersebut 63 ekor yang memotong itu Rasulullah sendiri. Ini menandakan bahwasanya siapapun yang ingin berkorban, sunnah korban itu adalah dipotong sendiri. Kalau seandainya Anda tak mampu, tak mengerti tekniknya,
atau takut lawan darah atau apapun itu, maka Anda dihimbau untuk menjadi saksi atas hewan kurban yang Anda telah beli. Kenapa? Karena zaman wah ini banyak penipuan. Duit pian yang gasan nukar kurban hilang dimakan orang. Jadi sebagai sarana, dan itu saksi Anda dengan Anda melihat hewan kurban Anda tersebut menjadi sunnah, dapat pahala. Dan dijadi setiap bulu itu seakan penghapus dosa untuk siapapun yang berkorban. Maka tahun depan Riyadhus Shalihin insyaallah akan membuka pintu untuk korban. Dan antum akan lihat bersama insyaallah. Bukan promosi nih, cuman silahkan aja ulun tukarkan barangnya. Apalagi korban. Sisanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau 63 dari 100 kurangi 63 berapa? 37 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sudah ada pertanyaan terkait dengan ibadah haji? Sudah kada usahin, ulun lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. 1 jam 1 hadis, Masya Allah. Lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'maluna min karahiyatihi lidzalik wallahu taala alam bis-shawab. Sudah selesai kajian kita karena ini pembahasan ini, karena ini beda topik lagi dan Anda tahu sendiri kalau beda topik Anda biasanya memperincikannya setengah jam lagi. Jadi lebih baik kami tutup insyaallah. Ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat insyaallah. Sekarang saya buka pertanyaan kepada setiap jemaah yang hadir di majelis kita. Silahkan. Pak Khalil, korban wajib dilihat tadi kalau korban itu. Misalnya kalau korban menjadi saksi. Nah, sekarang pertanyaan ini, kalau kita titip, misalnya kan sekarang ada apa namanya? Bukan yang biasanya di mana kayak kumpul, ada yang biasanya ada panitia. Kan ada yang online sekarang juga. Online. Ya, bukan online, apa namanya? Yang dikumpulkan gitu, ada penampungnya. Terus misalnya di korbannya di Jakarta atau di... Oke. Terkait dengan kurban yang dilaksanakan di bukan kotanya. Ya, bukan di tempat tinggalnya. Bagaimana itu Habib? Sah-sah saja. Selagi betul itu korban dikorbankan, hewan dikorbankan. Sehingga ketika Anda telah memberikan amanah tersebut, uang Anda tukarkan untuk membeli hewan kurban tadi kepada satu orang yang memegang amanah itu. Ketika orang itu berkhianat dengan amanahnya, bukan Anda yang bersalah, orang tadi. Bagaimana nanti dia dituntut oleh Allah. Sehingga syariat itu sangat pintar. Muamalah itu termasuk muamalah, Bapak Ibu. Tahu muamalah kada? Muamalah itu transaksi. Dalam hukum Islam itu transaksi bukan dilandasi dengan husnuzon. Ingat baik-baik. Transaksi itu bukan dilandasi dengan husnuzon. Berarti sebaliknya, Beb, bukan juga. Landasan transaksi dalam hukum Islam, apa landasannya? Berjaga-jaga. Adanya suatu penjagaan. Apa yang menjadi pengaman saya, apa bahasanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terkait dengan contoh transaksi hutang piutang, ada suratnya, faktubuh, catat biar tahu. Ketika ada transaksi, kembali lagi seperti korban, itu kan Anda beli, Anda nukar. Bukan Anda yang memiliki hewan. Kalau seandainya Anda seperti saya melihara kambing, walaupun 1 ekor di belakang itu, seandainya saya korbankan, tidak apa-apa, itu punya saya. Nah, kalau Anda beli kepada orang, lebih baik Anda saksikan. Karena kita tidak tahu hatinya seseorang.
Makanya jadi saksi dalam hari raya kurban itu disunahkan. Kalau seandainya Habib saya tak hadir, apakah batal kurban saya? Jawabannya tidak. Cuman lebih baik Anda saksikan. Makanya ketika Buhan Pian itu tolak umroh ataupun tolak haji, melakukan pelanggaran, sehingga mewajibkan Anda untuk menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih. Maka saran saya bagi siapapun yang tulak nanti, ketika dia beli kambing, kambingnya dibawa. Jangan diberikan duitnya habis itu nanti saya potongkan, jangan. Karena apa? Kita berjaga-jaga. Karena banyak kejadian yang mohon maaf, itu yang begawi di situ yang jualan kambing-kambing itu lain orang sana, orang kita juga. TKW yang berjualan, habis itu ditukar oleh kita. Setelah itu kambingnya satu, pembelinya sampai 20 orang. Nah, itu yang kita takut. Makanya orang muslim itu dituntut untuk cerdas, cerdik dan cermat. Thank you. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Lebih baik Anda lihat, Anda saksikan, atau tidak Anda, keluarga Anda untuk menyaksikan. Sehingga baiknya ketika kurban Anda di daerah Anda. Ente beli sendiri barangnya. Oh Habib, di Kalimantan mahal Beb, kambing bisa sampai 8 juta. Nah, ulun beri saran, pian nukar kambing di Afrika sana, lebih murah. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan kedua, silahkan. Oke. Masalah haji, Beb. Di Indonesia ini kan yang belum haji banyak. Oke. Yang sudah haji juga banyak. Oke. Jadi kadang orang yang sudah berhaji ini pengen ikut haji tahun-tahun itu juga jadi membayar lebih banyak. Jadi orang yang reguler ini menjadi makin lama itu hukumnya tidak. Jadi seperti ini, haji itu saya tidak memahami ya, walaupun saya pembimbing di salah satu travel, cuman urusan haji ini saya kurang memahami. Tapi yang saya pahami terkait dengan orang-orang yang berduit itu, yang beruang itu, yang beruang itu, mudahan kita semuanya berduit, sugih seberataan, amin ya. Umat Islam jangan mau miskin terus, orangnya kaya-kaya insyaallah. Nah, saya tahu visanya khusus. Makanya dikatakan visanya visa furoda, bukan ikut dengan prosedur pemerintah. Itu yang kami tahu. Tapi di situ ya kita tahu seorang. Di Indonesia apapun yang masih bisa menerima ini lancar. Bil fulus kullu syai'in mulus. Ma fi fulus mampus. Kembali ke situ lagi. Haji itu Bapak Ibu hukumnya wajib 1 kali seumur hidup. Nah, dengarkan Bu Haji, haji itu 1 kali seumur hidup. Sunnahnya bukan tiap tahun. Sunnahnya haji itu 5 tahun sekali. Amun Buhan Pian itu bisi banyak duit, nah tunggu 5 tahun baru tolak bisa mendapatkan sunnahnya. Seperti itu. Apalagi pas ketepatan haji wada, apalagi membawa Habib lagi, masya Allah. Ada lagi 5 menit lagi saya tutup. Tidak, tergantung hajinya. Haji itu kan mengambil ihram, itu terlalu menjelimet. Nanti aja ada tamattu, ada haji menjadi 3 bagian. Cuman itu terlalu rinci. Kita bahas yang lain aja, jangan haji. Ibu-ibu ada yang bertanya? Coba tanya Ki, ada yang bertanya? Nggak usah. Sidin bisi anak sudah, cil-cil. Oh ya pakai mic, silahkan. Assalamualaikum Habib. Nggih, waalaikumsalam. Ini ulun nak betakon nih.
misalnya ulun nih nalah apa mampu menyetor haji, misalnya nih dua laki bini nih langsung bayar cash. Nah terus kan ulun ini kan mampu nih karena ada duit nih. Nah terus sekarang kan ini kan kalau haji reguler itu kan ditunda oleh pemerintah nih. Apakah ulunnya harus mengikuti aturan yang diadakan pemerintah ini apa gimana Bib? Nah hendak haji plus itu kan kada cukup duitnya nih misalnya. Nah terus apakah ulun ini boleh berumrah dulu sebelum ulun ini melakukan haji yang wajibnya gimana Bib? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus. Mudahan Allah sugihkan buhan pian seberataan. Ibu, terkait dengan urusan haji tadi, bagaimana Habib? Apa yang harus saya pilih? Saya itu daftarkan haji reguler itu dengan berapa juta sekarang? 25, berapa? 40 ya? 25 Bib. 25 juta. 25 juta ya, Bian. Tapi 30 tahun. Berapa tahun? 30. 30 Bib. Oh, Masya Allah. Itu kan aturan pemerintah Bib. Enggak. Saya memiliki dana. Apa langkah yang saya laksanakan? Apa harus duit ataupun dana itu saya serahkan ke program pemerintahan sehingga mungkin saya harus menunggu dalam waktu yang tidak singkat bagi umat Nabi Muhammad dan singkat bagi umat Nabi Musa. Silahkan pilih Anda mau jadi umat Nabi Muhammad apa Nabi Musa. Karena umat Nabi Musa itu umurnya ratusan tahun. 30 tahun tidak singkat. 30 tahun itu ya Allah, ulun gin belum sampai 30 lagi. Lawas benar. Sehingga apalagi orang yang sudah berumur, umur 50, hendak ada kewajiban, ada harta, dia memiliki harta. Apakah saya harus memberangkatkan itu dengan mendaftarkan haji itu biar biar kewajiban haji ulun gugur? Jawabannya tidak. Karena berangkatnya haji itu dengan banyak jalan, bukan satu jalan. Pemerintahan menjadi payung dalam memfasilitasi jalan Anda ke bumi haram, tapi dengan syarat dan ketentuan yang telah diletapkan. Nah, permasalahannya seperti ini. Jikalau harta saya tidak mencukupi ataupun mencukupi dengan sedikit saja 40 juta ataupun 50 juta untuk 2 orang, sedangkan saya itu umurnya 40 sudah. Wah ini bini ulun 39 contohnya. Berarti apa? Kalau seandainya saya ikut dengan harta ini, saya gunakan dengan mendaftar haji, berarti saya nanti akan berangkat di tahun umur 70 tahun. Sekarang logika kita, umur 70 tahun nih, sehatkah kadakah? Nah, bujuram alhamdulillah Habib, ulun sudah umur 70 tahun. Esok wayahnya ulun tolak haji. Tapi begini-gini sudah. Saran ulun jangan tolak. Nah, ambil langkah yang lebih baik lagi. Contohnya apa? Daftarkan walaupun dengan nominal yang lebih besar lagi. Karena apa? Syarat haji, kewajiban haji bagi yang mampu. Ketentuan mampu itu bukan harus dengan nominal tertentu. Tidak. Seandainya ada haji 1 tahun, langsung berangkat 250 juta atau 230 juta. Anda mampu tidak untuk membayar itu? Tidak. Oh, berarti Anda belum mampu di situ. Kalau Anda mengambil jalan yang cepat atau mengambil jalan yang lambat, tapi mungkin di saat itu umur 70 Anda mampu untuk berjalan, tapi kondisi kesehatan fisik Anda tidak memungkinkan sehingga Anda kembali ke tidak mampu. Bagaimana langkah enaknya Habib? Minta sama Allah. Kalau seandainya aku bisi duit, aku tolak seorang. Aku cari jalan mana yang lebih cepat untuk menyampaikan diriku untuk pergi ibadah haji. Karena apa? Ada program pemerintah yang tidak 30 tahun. Mungkin ada yang nunggu 5 tahun. Ditolak ukurkan dengan logika kita. Bagaimana kita menyangka-nyangka, memperkirakan
Apa yang akan terjadi kalau 5 tahun kan batasannya dikit. Kalau 30 tahun insya Allah itu panjang sudah. Karena ini gini 2022 aja lawas banar. Baru 23 wah ini. Nah seperti itu. Apakah Habib ketika saya ini berangkat haji, belum berangkat haji, maka umrah ulun nu kiapa? Nah ini harus bedakan. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Oh tangan. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah untuk Allah. Sehingga dua ini adalah dua syiar, dua ibadah yang merupakan sama-sama syiar kepada Allah. Sehingga wajib hukumnya menunaikan ibadah umrah bagi beberapa ucapan ulama. Cuman ada pembeda di sini. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Habib, apakah duit itu saya berangkatkan umrah? Silahkan Anda berangkat umrah. Nanti seandainya Anda datang di tempat sana, karena Anda akan di depan Ka'bah, Anda akan di Multazam, Anda akan di hadapan kuburannya Rasulullah, Anda akan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Anda akan di tempat suci yang satu rakaatnya Allah lipat gandakan sebanyak 100.000. Itu ucapan Allah, ucapan Rasulullah. Sehingga mohon maaf, kemampuan atau tidak kemampuan tadi bukan urusan Anda. Karena berapa banyak orang yang tidak mampu, bahkan kastanya dia di bawah, tapi Allah mampukan dia untuk tulak haji, tukang tempe berangkat haji. Iya tidak? Kuasa Allah. Nah sehingga mungkin ketika kesempatan Anda tunaikan untuk uang tadi untuk menunaikan ibadah umrah, Anda doa, ya Allah, jikalau kebaikan ya Allah, aku datangkan kembali ke sini. Ya Allah, aku mengharap untuk dengan datangnya aku ke sini memancing hartaku di belakang sehingga aku bisa berangkat kembali ke sini. Dan Allah, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi apa? Kada usah ribet, kada usah belimat. Silahkan Anda pilih. Acil tadi amun bisi duit hanya 50 juta, hendak tukarkan untuk tulak haji, maka mohon maaf 30 tahun menunggu. Atau duit tadi untuk tulak umrah, silahkan bulan depan bulan bian bisa tulak. Dengan minta sama Allah, ya Allah jadikan ini sebagai pelancar kami. Seperti itu. Apalagi dibimbing oleh Habib. Oh, Masya Allah. Nggih. Hukum apa? Hukum apa? Tidak apa-apa, karena bismillah, saya tidak pernah haji, tapi saya umrah. Salah konsep yang mengatakan dilarang umrah sebelum tunai haji, itu salah. Tidak ada dalil yang mengatakan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tolak menunaikan ibadah umrah, ada yang mengatakan 4 kali sebelum beliau tunaikan ibadah haji. Tidak jadi masalah karena ini adalah syiar Allah dua-duanya. Anda tunaikan haji silahkan, Anda tunaikan umrah silahkan. Cuman pembedanya haji bagi mereka yang mampu. Mampu saya katakan, keamanan dalam perjalanan, alhamdulillah pian sugih, pian seger. Tapi ya Allah, pian hendak tulak haji perang dunia ketiga, jangan tulak. Nah seperti itu. Itu terikat dengan kemampuan juga dalam bepergian. Atau apa lagi? Macam-macam kemampuan tadi. Ya mudahan kita seberataan mampu. Amin ya rabbal alamin. Dan kami beritahukan dengan berat hati kepada Bu Hanbian seberataan bahwasanya minggu depan juga kita istirahat. Karena kebetulan di tanggal 5 saya kedatangan guru saya dari Makkatul Mukarramah dan kami menemani perjalanan dakwah beliau di daerah Kalsel dan Kalteng. Nah, kita akan bertemu kembali di tanggal 15 karena beliau akan ke tempat kita di tanggal 15. Berarti apa? Senin ini, Senin depan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya minta maaf juga. Minggu kemarin kan libur, Be. Memang saya liburkan karena saya memikirkan ada beberapa pertimbangan kami
Yang pertama, kami itu ingin sekali, bukan ingin sekali, ada beberapa alasan kami tuh menginginkan majelis ini setengah bulan sekali. Tapi rasa itu berat dalam hati karena kita berjalan sudah bertahun-tahun per minggu. Saya katakan seperti itu karena kegiatan dakwah kami itu yang sekarang tambah padat. Sehingga kadang kami harus berdakwah di daerah lain yang lebih potensi dakwah itu jarang masuk ke situ. Sehingga kami ambil pilihan itu untuk dakwah ke daerah mereka dan kami istirahatkan di sini karena alhamdulillah di Sampit antum lihat majelis-majelis Masya Allah. Jadi harapan kami, saran kami satu, kalau seandainya majelis ini malam Senin libur, ada majelis lainnya antum isi dengan hal-hal yang positif. Tapi saya katakan kembali, itu hanya wacana. Jikalau memang ada dakwah kami di luar, maka mungkin kami istirahatkan atau kami gantikan kepada adik kami. Nah, tapi kalau seandainya kami itu tidak memiliki kesibukan, maka ahlan wa sahlan kami buka tempat ini untuk menjadi sarana menghimungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini saya minta maaf kepada Buhan Pian, amun ada ucapan ulun yang tersalah, tingkah ulun yang tersalah, mohon maaf. Mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan-perkumpulan diberkahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila Allah. Allahumma salli